Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin membahas pertandingan uji coba Timnas Indonesia U20 lawan Argentina yang berakhir untuk kemenangan Timnas Indonesia U20 dengan skor 2-1. Seperti yang kita ketahui teman-teman, ini adalah rangkaian pertandingan uji coba bagi Timnas Indonesia U20 sebelum nanti para pemain berjuang di babak kualifikasi untuk bisa lolos ke Piala Asia U20 yang akan dimainkan di China tahun depan. Artinya, 3 pertandingan yang akan dimainkan oleh para pemain dari Timnas Indonesia U20 di Korea yang merupakan bagian dari turnamen Seoul Earth on US Cup adalah pertandingan-pertandingan yang penting. Walaupun memang kita tahu bahwa 3 pertandingan tersebut adalah pertandingan uji coba atau juga ya seperti yang biasa kita pakai istilahnya friendly match ya, pertandingan persahabatan. Tapi bagi para pemain Timnas Indonesia U20, ini adalah 3 pertandingan yang sangat penting, bukan saja untuk mempertahankan chemistry di antara mereka, tapi juga untuk menguatkan mental bertanding mereka. Karena tim-tim yang akan dihadapin adalah tim-tim yang kuat semuanya. Mulai dari pertandingan lawan Argentina siang hari tadi, yang kita lihat para pemain kita berjuang habis-habisan di atas lapangan, padahal tidak mudah bagi mereka untuk bisa meraih kemenangan. Bahkan tertinggal terlebih dahulu, tapi bisa comeback. Artinya perjuangannya memang luar biasa. Dan betul, ini adalah hanya sebuah pertandingan uji coba. Tapi yang pernah saya jelaskan sebelumnya teman-teman, jika kalian masih ingat di salah satu konten dari channel YouTube Triple B, bahwa bagi para pemain muda kita, mau yang namanya bermain di pertandingan uji coba atau juga di pertandingan internal match, yang penting pada saat mereka turun ke lapangan, mindset mereka hanya satu harusnya, yaitu untuk bisa bermain sebaik mungkin agar bisa meraih kemenangan. Jadi yang pertama harus mereka fokus agar bisa bermain sebaik mungkin. Permainannya dulu rapi. Kalau permainannya rapi, ya kemungkinan besar akan bisa meraih kemenangan. Dan tentu jika para pemain kita turun di setiap pertandingan dengan mindset seperti itu, artinya mindset pemenang, nah maka mentalnya akan semakin kuat. Karena kita tahu bagi para pemain muda yang penting adalah mental harus kuat. Mental baja untuk apa? Untuk bisa meraih hasil-hasil akhir yang positif, dan tentu yang kita harapkan pemain-pemain muda ini bisa nanti bermain di timnas senior. Jadi akan ada yang namanya regenerasi secara berkesinambungan. Dan kita tahu bahwa timnas ini juga sebelumnya menjadi juara dari Piala AFF U19. Tapi kali ini kan levelnya sudah berbeda. Lawan pertama tadi seperti yang saya katakan Argentina. Nanti lawan kedua adalah Thailand yang kita tahu juga di kawasan ASEAN salah satu tim yang kuat lainnya selain Indonesia meskipun di level U20. Dan nanti terakhir lawan tim tuan rumah Korea. Jadi ya ini 3 rangkaian pertandingan uji coba ini memang adalah pertandingan-pertandingan yang ideal bagi para pemain kita untuk bisa membentuk mental bertanding mereka. Apalagi mainnya kan di luar negeri ya, mainnya kan di Korea. Kalau enggak kan biasanya kan Indonesia bermain di tanah air ya, atau di kandang sendiri. Dan memang pertandingan siang hari tadi berjalan sangat ketat. Saya nonton pertandingan ini sampai full, tapi saya baru bisa membuat kontennya agak maleman, karena saya tunggu dulu datang ke rumah ya, baru kemudian saya membuat konten dari tempat seperti biasanya. Jadi saya nonton pertandingan ini sambil juga saya ada pertemuan ya, jadi memang saya tidak bisa nonton di rumah atau juga di kantor seperti biasanya, jadi saya nonton di luar, tentu streaming ya, pakai HP. Dan yang menarik bagi saya teman-teman adalah daya juang dari para pemain. Karena ini yang pertama adalah first match ya bagi mereka di turnamen ini, dan lawannya langsung adalah tim yang kuat. Argentina yang kita tahu ya di segala level memang mereka adalah tim yang kuat dan mereka senantiasa menghasilkan pemain-pemain yang berbakat di dunia. Jadi di pertandingan pertama ini tentu tidak mudah bagi para pemain kita, apalagi tertinggal terlebih dahulu. Tapi kan saya melihat dari starting lineup ini memang Indra Safri coba untuk memainkan pemain-pemain yang mendapatkan banyak menit bermain di Piala AFF sebelumnya. Agar ya nanti dari segi kerjasama tidak akan menyulitkan lah bagi para pemain untuk bisa bermain secara rapi. Meskipun para pemain kita membutuhkan waktu yang cukup lama, lebih dari 30 menit sebelum akhirnya mereka bisa mendapatkan yang namanya irama permainan. Jadi memang di pertandingan pertama ini kan selalu sulit ya bagi tim manapun. Tapi Argentina ini yang mengambil inisiatif dalam membangun serangan. Nah tampaknya para pemain mereka confident ya, mungkin karena mereka sepertinya tidak begitu takut dengan Indonesia lah, istilahnya gitu ya. Mungkin juga mereka menganggap remeh Indonesia. Jadi memang mereka berani bermain terbuka, ngegas dulu di awal, menciptakan beberapa peluang yang berbahaya,
Sebelum akhirnya mereka bisa mencetak gol melalui kapten mereka kan, yang ada bola pantul itu kan, terkena kepalanya dia bisa mencetak gol. Setelah itu hampir lagi pemain bernomor punggung 20 kalau nggak salah tuh. Pemain mereka yang hampir mencetak gol setelah ada kombinasi umpan. Jadi cukup baik permainan Argentina. Tapi setelah menit ke-30, baru saya melihat para pemain kita berani. Berani apa? Berani pertama-tama untuk pressing, ya, memberikan perlawanan kepada para pemain Argentina, terutama di lini tengah pada saat mereka menguasai bola, kemudian speed. Para pemain kita ini mengandalkan speed yang sangat kencang atau yang sangat cepat. Nah, inilah salah satu senjata dari para pemain kita yang kita tahu baik di senior, U19 atau juga U17 punya kecepatan. Jadi timnas U20 ini yang sekarang dipersiapkan, salah satu kelebihannya adalah para pemain punya kecepatan. Jadi dengan meningkatkan tempo, dengan menaikkan tempo itu yang mempersulit para pemain Argentina untuk bisa build up seperti biasanya. Counter press, main cepat. Counter press, main cepat. Maka itu para pemain Argentina beberapa kali melakukan pelanggaran yang Donitri itu mendapatkan peluang sebetulnya dari set piece, tapi sayang ya peluangnya melenceng. Tapi yang di babak kedua ini saya agak kaget pada saat Indra Safri melakukan pergantian pemain, serangkaian pergantian pemain. Jadi pada saat dia melakukan pergantian pemain tersebut, kalau feeling saya memang supaya para pemain timnas Indonesia U20 itu tidak terfokus hanya untuk bermain dari sektor sayap. Karena kita tahu konsep dari Indra Safri ini meminta para pemain possession, masuk ke sepertiga lapangan penyerangan, kasih ke sayap cutback. Nah itu terus kan mainnya di babak pertama juga seperti itu. Tapi di babak kedua sedikit berbeda. Apa perbedaannya? Ada inisiatif dari para pemain kita untuk mengandalkan skill individu dan serangan lebih sering dibangun dari lini tengah. Jadi masuknya Ananda ya, kalau nggak salah namanya Ananda Simon ya. Masuknya Marcelinus kan bermain di wing ya. Dan kemudian kita lihat Ragil. Nah Ragil ini kan selain juga punya kecepatan, fisiknya kuat. Jadi pada saat ada pemain yang punya kecepatan dan juga punya fisik yang kuat, tentu akan menyulitkan para pemain dari tim lawan. Dan Ragil ini kan saya melihat kecepatan dia ini memang luar biasa ya. Dia menggantikan Osmani ya. Osmani ini kan sebetulnya kan skillnya bagus tapi speednya kurang. Dan Marcelinus menggantikan Arli. Arli ini sebetulnya punya kemampuan untuk mencetak gol, tapi saya melihat dalam urusan melakukan pergerakan individu atau juga berani ya melakukan terobosan tidak sebaik seperti Marcelinus. Dan kemudian Ananda main di tengah ya. Nah saya agak bingung dengan Figo loh. Figo ini ya beberapa kali diberikan kesempatan juga di AFF U19 lalu tapi gak konsisten. Dan Tony dipertahankan. Nah setelah ini pemain masuk di babak kedua, nah betul kan babak kedua kan? Nah betul di babak kedua kan mereka masuk kan, takutnya saya salah gitu. Nah betul di babak kedua mereka masuk baru kita melihat permainan dari timnas Indonesia U20 ini temponya lebih baik dan tidak saja bergantung kepada Donitri Pamungkas. Jadi ada juga penyerangan dari sebelah kanan, walaupun saya melihat Buffon nih agak sulit ya untuk berkembang bermain sebagai pemain yang lebih sering diberikan tugas untuk ikut membantu serangan. Tapi saya melihat Rizky Afrizal juga cukup baik, cuma dia tidak mendapatkan support juga di wing lainnya. Nah pada saat Marcelinus ini masuk, nah kita bisa melihat kombinasi-kombinasi umpannya ini sangat baik. Dan memang para pemain Argentina lebih banyak melakukan pelanggaran itu di babak kedua karena tempo dari timnas kita sudah tinggi. Dan memang nothing tulus lah bagi para pemain kita. Karena kan ya ini sebuah pertandingan uji coba. Tapi seperti yang saya katakan tadi di awal, mindsetnya apa? Mindsetnya harus bermain rapi supaya mendapatkan hasil akhir yang positif. Kalau bisa kemenangan. Jadi mau pertandingan resmi, pertandingan uji coba, pertandingan internal match, mindsetnya itu harus begitu. Mindset seorang pemenang. Kalau mindsetnya nggak seperti itu, ya udah takut duluan. Apalagi pada saat sudah ketinggalan, udah panikan. Tapi kan enggak. Ada sistemnya yang jalan. Main lagi dari tengah. Hanya memberikan umpan ke sayap pada saat benar-benar sudah mendekati kotak penalti pertahanan Argentina. Dan karena para pemain Argentina beberapa kali melakukan foul, akhirnya Indonesia bisa mencetak gol seperti di Piala AFF lalu, banyak gol dari set piece, gak ada masalah. Dan juga banyak gol yang diciptakan oleh para pemain yang bermain di lini pertahanan, gak ada masalah juga. Yang penting bisa mencetak gol. Dan ini gol yang indah juga kalau menurut saya sih. Karena Kadek Ariel berada pada posisi yang pas, kiper Argentina masuk dan umpannya ini dari Ananda, ini yang berkelas umpannya teman-teman. Kenapa? Karena umpan yang diberikan langsung ke kepala dari Kadek Ariel dan Kadek Ariel bisa dengan begitu mudah melakukan koneksi pada saat kiper Argentina itu keluar dari garis gawangnya. Artinya Kadek Ariel juga sudah tahu apa yang perlu dia lakukan untuk bisa melakukan finishing yang sempurna. Pada saat satu sama kita bisa melihat para pemain Argentina kelabakan. Atau ya istilah lainnya kocar kacir. Bingung mereka kok bisa Indonesia menyamakan kedudukan. Tapi para pemain kita punya confident. Nah artinya gol ini yang memberikan mereka kepercayaan diri. Dan akhirnya kita lihat Ragil yang mengandalkan speed di foul. Jelas itu foul. Dan siapa yang mencetak gol? Ananda ya kalau nggak salah yang mencetak gol. Lupa saya. Iya Ananda yang mencetak gol untuk bisa
membawa Indonesia meraih kemenangan dari penalti ya, dan dia juga bisa mengecoh penjaga gawang dari Argentina. Kenapa lupa ya? Mungkin banyak pikiran juga saya. Oke, padahal saya nonton pertandingannya sampai selesai. Dan setelah itu Indonesia juga punya beberapa peluang juga. Donitri banyak melakukan overlap ya, counternya juga cepat. Walaupun Argentina bermain lebih agresif, mereka bermain dengan high line, tapi para pemain kita beberapa kali bisa membangun counter attack. Dan Ragil itu hampir mencetak gol, bagus sekali turning dari Ragil, Marcelinus ya, yang memang punya speed, punya juga kecerdasan untuk membagi bola, yang hampir saja Ragil menambah keunggulan bagi Indonesia. Dan Tony Firmansyah pun hampir mencetak gol, yang syutingnya itu terkena tiang. Dan Donitri kalau nggak salah tuh syutingnya keras tuh, deflected ya, kena pemain Argentina. Jadi ya, pada saat para pemain kita itu bermain lepas, ya nothing to lose, mentalnya semakin matang, semakin kuat, dan gak takut gitu untuk melakukan duel, gak takut mengambil keputusan. Disitulah para pemain kita bermain jauh lebih rapi. Argentina mendapatkan peluang 2 kali kalau nggak salah, sekali yang di shooting tuh Ikram out of position, sekali lagi memang bisa di save oleh Ikram. Jadi ya segala sesuatunya itu memang tergantung juga dari mental para pemain kita, teman-teman. Ya, teknik boleh bagus, ya, kemudian skill juga harus bagus, stamina harus prima, fisik harus kuat, tapi jika mental lemah, ya percuma saja, akan sangat sulit untuk bisa meraih kemenangan lawan tim-tim raksasa. Tapi di pertandingan siang hari tadi, para pemain kita membuktikan mereka punya daya juang yang luar biasa. Mereka tidak ingin kalah, walaupun ini hanya sekedar sebuah pertandingan uji coba, karena mereka paham bahwa mereka membawa nama negara. Dan saya suka dengan mindset dari para pemain yang berjuang habis-habisan di atas lapangan dan mempersembahkan sebuah kemenangan, walaupun, saya ulangi lagi, ini hanya sebuah pertandingan uji coba. Tapi yang paling penting, cara bermain dari timnas kita cukup baik, dan kita lihat setelah tertinggal bisa comeback. Nah, artinya memang chemistry di antara para pemain kita tidak hilang, walaupun kita tahu bahwa timnas Indonesia U20 tidak full tim karena Jan Schraven dan juga Welber Jardim tidak dibawa agar mereka bisa fokus dengan masing-masing klub. Dan saya melihat bahwa para pemain kita sangat berani untuk melakukan counter pressing, yang merupakan salah satu cara untuk bisa menghentikan serangan dari para pemain Argentina. So this is a good result yang kita harapkan nanti akan juga bisa dibawa oleh para pemain ke pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kalaupun nanti kalah di pertandingan selanjutnya atau mana tahu seri, gak masalah juga. Yang penting cara bermain. Kalau saya melihat cara bermain dari para pemain di pertandingan siang hari tadi sangat baik, karena mereka bukan saja mengandalkan kekuatan otot mereka, dari segi fisik mereka kuat ya, tapi mereka juga mengandalkan kecerdasan. Kalau sudah mengandalkan kecerdasan, namanya ada visi permainan, tentu timnas Indonesia U20 kita akan bermain secara rapi dan akan konsisten mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif. Jadi teman-teman, kita tunggu saja nanti pertandingan kedua antara timnas Indonesia U20 lawan Thailand yang akan dimainkan pada hari Jumat nanti. Seperti biasa akan live juga di Indosiar. Kita akan live mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan kebetulan saya yang akan siaran pertandingan tersebut. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.